Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan mereview manga One Piece chapter 992 yang menarik ini. Dan seperti biasa, mulai intronya. Di chapter 992 ini diawali dengan sebuah cover Color Spread. Ya, sesuai perkiraan kita kalau di chapter ini akan ada sebuah cover Color Spread. Ya, tapi di video ini Mimin tidak akan membahas cover itu karena setelah melihat sekilas kok ada naga biru di mangkoknya Zoro dan Zoro sedang memegang sumpit atau Zoro sedang menggunakan teknik Nitorio. Ya, jadi ini nantinya akan menjadi pembahasan yang panjang. Oleh karena itu, Mimin putuskan cover dan reviewnya dijual terpisah. Di panel pertama di chapter ini ditunjukkannya suasana di luar Onigashima, di mana sang Yonko Big Mom ternyata terlemparkan sampai keluar kastil Onigashima. Ya, dan di panel ini terjadi sebuah perdebatan antara Big Mom dan Perospero, yang dimana Perospero memberikan sebuah saran atau tidak setujunya kalau bajak laut Big Mom ini beraliansi dengan Beach Pirate. Ya, Perospero mengatakan dengan jelas kalau dirinya ingin sekali melihat emaknya, yaitu Yonko Big Mom, menjadi penguasa lautan atau raja bajak laut, dan berencana bersama Marco untuk menumbangkan Kaido. Tapi alasan emak udah bulat. Ya, Big Mom meyakinkan Perospero kalau keputusan beraliansi dengan Kaido ini murni dari keputusan Big Mom itu sendiri, dan berkata kepada Perospero, "Apa kau tidak percaya denganku soal menjadi raja bajak laut?" Ya, Perospero mendengar perkataan Big Mom ini langsung merinding dan mengokekan keputusan Big Mom. Menariknya, Perospero sempat berkata kalau tidak ada lagi yang ia khawatirkan. Nah lo, apakah teori yang bertebaran mengenai Whole Cake Island diserang oleh Kurohige terbantahkan di sini? Dan apakah analisis cover Mimin mengenai anak-anak Big Mom lainnya yang sebenarnya tidak dalam masalah, tapi mereka semua ada di dunia cermin bersama Katakuri? Entahlah. Dan menurut kalian gimana? Tapi kalau Mimin lihat di sini, wajah dari Perospero ini seperti punya rencana sendiri. Apakah sebenarnya ini cuma rencananya si Perospero? Kalau sebenarnya Perospero ini ingin menjebak Marco dan Marco ingin dibunuh oleh Perospero. Ya, tapi entahlah. Kemudian di panel berikutnya, sambil mengelus wajahnya dan menyadari situasinya, Marco dengan terang-terangan mengatakan kalau aliansinya bersama Perospero untuk menumbangkan Kaido telah selesai atau tidak bisa dilanjutkan. Di sisi lainnya, Big Mom bertanya kepada Marco layaknya teman, kenapa seorang manusia hebat seperti Marco ini sudi atau rela memberikan bantuannya kepada Baka Sencho kita, di mana Big Mom curiga kalau sisa-sisa bajak laut Shirohige lagi susah-susahnya. Namun Marco membantah kata-kata Big Mom soal sisa-sisa bajak laut Shirohige, karena kami yang ditinggalkan ini sudah bebas, sudah tidak terikat oleh kata-kata ataupun tindakan oleh Shirohige ini. Dan Big Mom yang mendengar ini dengan ekspresi yang mengerikan membenarkan alibi Marco dan berkata, lakukan sesukamu. Ya, apakah Marco akan dibunuh di sini? Entahlah. Di sudut lainnya, Carrot bersama Amanda dengan gersa-gerusu berlari dan mengatakan kalau dirinya menemukan sosok yang membunuh Pedro Aniki dan mungkin ingin membalaskan dendam Pedro. Di tepi lainnya, Luffy dan Sanji benar-benar diberikan jalan oleh pasukan samurai, dan masih di chapter ini, Luffy belum dihadang oleh siapapun. Tapi kita tahu di depan Luffy ini ada Apo dan para Number. Scene berganti, kali ini di dalam istana, lebih tepatnya di ruangan perjamuan. Sosok Kakak Maria ditunjukkan bersama bawahannya. Ya, bawahan Black Maria memanggilnya dengan sebutan Kakak Maria. Apakah ini mirip dengan Hancock? Karena kabarnya buah Hancock dan Black Maria ada hubungannya. Tapi di sini Kakak Maria tengah mengeluhkan kalau acara Ozashiki benar-benar kosong karena telah ricuhnya Onigashima itu. Lantas karena itu, bawahan Black Maria merequest sebuah lagu untuk dinyanyikan oleh Kakak Maria ini. Ya, Black Maria menyanyikan sebuah lagu mengenai dua insan yang ingin bertemu di bawah rembulan di tengah salju yang menegangkan. Sementara Black Maria memainkan musiknya, Shinobu dan Momonosuke masih dikejar oleh Yamato, padahal sih niat Yamato sangat baik. Nah, kemudian selain itu, Akazayanen di atap Onigashima telah mengambil langkah untuk menyerang Kaido.
ya Nekomamushi, Denjiro, Okiko, Kawamatsu, Inuarashi, Kinemon, Raizo, Izo, dan Asura Doji telah memegang katana mereka, ya bagi yang punya. Karena Kaido datang dengan teknik nyosornya yang sangat cepat dan sambil meroam, di mana raungan Kaido ini menimbulkan halilintar atau petir. Apakah raungan Kaido ini ada hawa panasnya? Ya entahlah. Tapi petir-petir ini datang menghancurkan pijakan para Akazayanen, yang tentunya ini benar-benar menghambat langkah mereka. Dan Kaido sempat melakukan sebuah sosoran, namun Akazaya berhasil mengelak dengan cara melompat. Kemudian di panel ini di mana Kaido dan para Akazaya sudah berada di dalam zona pertempuran, para Akazaya langsung melompat tepat di moncongnya Kaido. Di panel berikutnya, Meo aka Biu Biu, ya Nekomamushi menyerang Kaido dengan teknik cakar petirnya. Kemudian Kawamatsu tepat di depan Kaido dan di bawah rembulan mengeluarkan teknik Kappa Ryu Amano Gawa. Bam! Di mana serangan ini berdamage kepada Kaido sampai membuat heran Kroco yang ada di sana. Ya, bagaimana bisa seorang Kaido dilukai? Tapi Kaido langsung membalasnya dengan tangannya. Ya, Kaido melancarkan sebuah serangan kepada Kawamatsu dan wing tiar. Kawamatsu dilontarkan Kaido dan itu cukup sakit karena sampai membuat batu di sana sampai hancur. Di panel berikutnya masih ada, ya Inuarashi melompat dan mengeluarkan jurus Ino Odoshi, di mana jurus ini menusuk tubuh naga Kaido menggunakan kaki buatannya yang dialiri listrik. Nah, sementara itu di bawah dua kombinasi kakak dan adik yaitu Izo dan Okiko berhasil mengenai kepala Kaido. Dan di panel berikutnya, Kaido yang kesal sampai mengatakan Komoyaru. Benar-benar heran kenapa bawahan yang tidak selevel dengan Oden bisa melukai tubuhnya. Dan karena hal itu, Kaido kembali mengeluarkan napas apinya untuk yang kedua kalinya. Namun, Ninpo Maki-Maki no Jutsu, ya Raizo dengan jutsunya berupa gulungan ninja berhasil menahan serangan Bluebird Kaido ini, di mana gulungan ninja ini sebagai tameng pertahanan. Tapi di sini untuk kesekian kalinya Kaido dibuat heran lagi. Ya, gulungan ninja ini tak sekedar menahan saja, tapi juga mengisapnya sampai tidak bersisa dan apapun itu. Kemudian Raizo dengan kakoinya menjelaskan itu kepada Kaido dan langsung melilitkan gulungan ninja itu ke tubuhnya Kaido. Dan jangan lupa ini kembaliannya, Hokan! Bam! Dan Bluebird Kaido tiba-tiba keluar dari dalam gulungan ninja yang dililitkan oleh Raizo tadi. Dan itu otomatis kena tubuhnya Kaido. Di panel selanjutnya, Kaido masih gagah perkasa di hadapan Akazayanen. Tapi di balik asap, terlihat para Akazaya telah berada dalam mode Nitoryo-nya Oden. Dan sekilas flashback, di mana Kozuki Oden sempat menawarkan teknik terkuatnya, yaitu Oden Nitoryo, kepada Akazaya. Namun, tidak ada yang mau mempelajarinya, karena Kinemon, Asura Doji, dan yang lainnya mengaku kalau kami ini memiliki teknik dan ciri khasnya masing-masing. Tapi di panel berikutnya, Asura Doji, Inuarashi, Denjiro, dan Kinemon dengan gagahnya berdiri di hadapan Kaido menggunakan teknik Oden ini. Dan sebelum Kaido siap dengan Bluebird-nya, 4 Akazaya ini sambil melompat Oden, Nitoryo, Tougen, Toka, Trot. Ya, tebasan mereka berhasil membuka luka lama Kaido. Dan itu benar-benar berdamage sampai mata seorang Yonko Kaido jadi putih. Dan kabarnya untuk minggu depan tidak libur. Dan sekian review kali ini. Dan nantikan video berikutnya yaitu analisis cover Color Split chapter 992. Yosa.